kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika. Ayo kita berlatih 4.1. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku Matematika BSE kelas 7. Semester 1 ada di halaman 256. Ini materi memahami konsep persamaan linear satu variabel anak-anak. Bab 4, persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini nanti Ibu membahas soal nomor 1 dan 2. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi anak-anak. Soal nomor 1, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Ibu bahas mulai dari soal nomor 1A di sini anak-anak. Ibu bahas soal nomor 1A, 16 adalah 2/3 dari 24. Ini kita tulis 16 di sini. Di sini 2/3 dari 24 berarti 2/3 dikali 24. Ini dibagi 3 dapat 1, selanjutnya 24 juga dibagi 3 dapat 8. 2 kali 8 16. Di sini sama dengan 16. Berarti nilainya sudah tepat anak-anak 16. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Ibu tulis B di sini. Lanjut untuk soal B anak-anak. Hasil kali 4 dan negatif 2 adalah negatif 8. Kita kalikan 4 dikali dengan negatif 2. Ini sama dengan 4 positif dikali negatif 4 dikali 2 8 negatif 8. Ini hasilnya adalah negatif 8, jadi pernyataan ini benar. Lanjut ke soal C anak-anak di sini. Terdapat 300 detik dalam 1 jam. Baik, anak-anak tentu sudah tahu bahwa untuk satuan waktu 1 jam ini sama dengan 60 menit. Nih. Selanjutnya untuk 1 menit, ini satuan waktu 1 menit ini sama dengan 60 detik. 60 detik Ibu tulis dulu di sini, berarti 1 jam, satuan waktu 1 jam sama dengan 60 dikali 60 lagi anak-anak. Kalau dikali 60 jadi menit, dikali 60 lagi, ini satuannya menjadi detik. 60 dikali 60 3600, berarti 3600 detik. Ini kalau pernyataannya 300 detik, ini berarti salah. Ibu nyatakan dalam S anak-anak. Lanjut ke soal D anak-anak di sini. Segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Di sini untuk bangun segi 5-nya sudah Ibu gambarkan anak-anak, dan untuk sumbu simetrinya di sini sudah Ibu gambarkan. Sumbu simetri ini membagi bidang ini segi 5 peraturan ini menjadi 2 bagian yang sama besar. Di sini simetri lipat ini yang pertama, ini simetri lipat yang kedua, simetri lipat yang ketiga, simetri lipat yang keempat, simetri lipat yang kelima di sini. Jadi segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Ibu beri penjelasan di bawah sini anak-anak. Ada 5 simetri lipat. Ada 5 simetri lipat anak-anak. Jadi pernyataan untuk soal D di sini adalah benar. Lanjut ke soal E kita. 2 adalah bilangan prima terkecil dan merupakan bilangan genap. Pernyataan ini memang benar anak-anak. 2 ini merupakan bilangan prima yang terkecil dan merupakan bilangan genap. Kalau bilangan prima, Ibu tulis di sini. Bilangan prima ini dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 2 di sini adalah bilangan prima yang terkecil dan juga merupakan bilangan genap. Di sini pernyataan ini benar. Lanjut ke soal F anak-anak. Tahun 1988 adalah tahun kabisat. Tahun kabisat di sini tahunnya ini bisa dibagi 4. 1988 ini habis dibagi 4.
sehingga ini merupakan tongkat bisat. Pernyataan ini benar. Ibu tulis B di sini. Lanjut ke soal G. Di sini Ibu jelaskan dulu untuk soal G. 8 adalah faktor dari 12. Sekarang kita tentukan dulu faktor dari 12 anak-anak. Ini kita gunakan cara T saja. Ini faktor dari 12 adalah, ini kita cari dulu mulai dari 1. 1 dikali 12 hasilnya 12. Selanjutnya 2 dikali 6 12, 3 dikali 4 12. Yang dimaksud dengan faktor di sini adalah semua bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi pernyataan 8 adalah faktor dari 12 adalah salah. Lanjut ke soal H anak-anak. 12 kurang dari 14. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa pernyataan ini benar. Lanjut ke soal I kita. Ibu tulis dulu 2 dikurang 3 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 2. 2 dikurang 3 negatif 1 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 2 di sini. Negatif 1 ditambah 5 di sini 4 dikurang 4 sama dengan 2. Di sini 0, di sini 2. Berarti tidak sama dengan anak-anak. Ini tidak sama dengan. Ini kesimpulannya pernyataan 2 dikurang 3 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 2. Ini adalah salah. Lanjut ke soal J anak-anak. Diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus. Ini soal J Ibu gambarkan. Ini diagonal ke 1 dari bangun persegi panjang ini anak-anak. Ini diagonal ke 1, di sini diagonal ke 2. Perpotongannya ada di sini dan perpotongannya tidak tegak lurus. Jadi pernyataan diagonal persegi panjang berpotongan tegak lurus ini adalah pernyataan yang salah. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Tentukan himpunan selesaian pada setiap kalimat terbuka berikut jika lambang atau variabel dalam kalimat adalah bilangan asli. Ini diminta variabelnya adalah bilangan asli anak-anak, berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sebelum membahas soal A, di sini Bu jelaskan terlebih dahulu. Pengganti variabel ini dinamakan selesaian, sedangkan himpunan semua selesaian disebut himpunan selesaian. Baik anak-anak, Ibu mulai dari soal A. M adalah kelipatan 7 yang kurang dari 20. Ini pembahasannya anak-anak. Kelipatan 7, ini bilangan kelipatan 7, Ibu tulisan di sini penjelasannya. Kelipatan 7 itu 7 kali 1 7, kali 2 14, kali 3 21, kali 4 28, dan seterusnya. Kelipatan 7 yang kurang dari 20 yang memenuhi syarat adalah 7 dan 14. Ini pengganti M supaya bernilai benar adalah 7 dan 14. Jadi himpunan selesaiannya adalah 7,14. Di sini harus dalam bentuk himpunan. Dalam tanda kurung kurawal anak-anak kalau himpunan selesaian. Lanjut ke soal B. K dikurang 3 membagi 12. Di sini pembahasannya berarti K dikurang 3 ini habis membagi 12. Pengganti K supaya bernilai benar adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, dan 15. Di sini penjelasannya. Kalau kita masukkan nilai K1, di sini 12 dibagi 1 dikurang 3 sama dengan 1. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Di sini K dikurang 3 membagi 12. Pembahasannya K dikurang 3 berarti di sini habis membagi bilangan 12.
Pengganti K supaya bernilai benar adalah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, dan 15. Di sini pembahasannya. Kalau K, ini harus bilangan asli anak-anak, dimulai dari 1. K-nya 1, ini Ibu masukkan di sini. 12 dibagi 1 dikurang 3, ini sama dengan 12 dibagi 1 dikurang 3, negatif 2. Hasilnya adalah negatifnya. Memenuhi. Selanjutnya kalau di sini K-nya 2, tulis di sini 12 dibagi 2 dikurang 3 sama dengan 12 dibagi negatif 1 anak-anak di sini. Ini 2 dikurang 3 sama dengan negatif 12. Selanjutnya kalau K-nya 4, 12 dibagi 4 dikurang 3 sama dengan 12 dibagi 4 dikurang 3, 1 sama dengan 12. Habis membagi. Lanjut kalau 12 di sini dibagi, K-nya adalah 5 dikurang 3 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Juga bisa ini. Lanjut 12 dibagi 7 dikurang 3 sama dengan 12 dibagi 7 dikurang 3, 4 sama dengan 3. Sudah memenuhi. Sekarang 9. 12 dibagi 9 dikurang 3 sama dengan 12 dibagi 6. 9 dikurang 3, 6 sama dengan 2. Sekarang 15 anak-anak. 12 dibagi 15 dikurang 3 sama dengan 12 dibagi 15 dikurang 3, 12 anak-anak. Hasilnya adalah 1. Ini yang memenuhi. Jadi himpunan selesaiannya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15. Lanjut ke soal C anak-anak. T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Bilangan ganjil yang habis dibagi 5, ini kalau kelipatan 5 anak-anak. Kalau kelipatan 5 di sini 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Karena di sini T-nya adalah bilangan ganjil, berarti kalau kita ambil yang ganjil itu 5, 15, 25 dan seterusnya. Pengganti T supaya bernilai benar adalah 5, 15, 25, 35 dan seterusnya. Jadi himpunan selesaiannya adalah 5, 15, 25, 35 dan seterusnya. Dan seterusnya ini dinotasikan dalam titik 3 anak-anak. Lanjut ke soal D kita. A dikurang 2 sama dengan A dibagi 2. Ini Ibu jelaskan di sini saja. A dikurang 2 sama dengan A dibagi 2. Nilai yang memenuhi anak-anak di sini 4 anak-anak. 4 dikurang 2 sama dengan 4 dibagi 2. Ini bilangan asli. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ini untuk D. 4 dibagi 2, 2 sudah tepat. Jadi nilai A yang memenuhi 4. Pengganti A supaya bernilai benar adalah 4. Jadi himpunan selesaiannya adalah 4. Ibu lanjut ke soal E anak-anak. 6P dikurang 9 sama dengan P kuadrat. Ini pembahasannya Ibu jelaskan dulu untuk soal E di sini. 6P ini dikurang 9 sama dengan P kuadrat. Ini kalau kita ubah bentuknya anak-anak, kita pindah ke ruas kanan menjadi P kuadrat dikurang 6P. Selanjutnya ini pindah ruas menjadi positif, ditambah 9, ini sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan anak-anak. Ini kita faktorkan, kita cari dua bilangan apabila kita kalikan hasilnya 9 di sini, apabila kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Kita cari dua bilangan itu. Ini di sini sama dengan 0. Kita cari dua bilangan kalau dikalikan 9, kalau dijumlahkan negatif 6. Bilangan itu adalah negatif 3 dan negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9.
Negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Ini cara memfaktorkannya, berarti P ditulis di sini. P dikurang 3 di sini dikali dengan P dikurang 3 sama dengan 0. P dikurang 3 dikali P dikurang 3 sama dengan 0. Jadi nilai P yang memenuhi P dikurang 3 sama dengan 0. P sama dengan 3 atau P dikurang 3 sama dengan 0. P sama dengan 3. Nilai P yang memenuhi sama anak-anak, yaitu 3. Pembahasannya, pengganti P supaya bernilai benar adalah 3. Jadi, himpunan selesaiannya adalah 3. Lanjut ke soal F anak-anak. S dikali S sama dengan S ditambah S. Ibu tulis di sini soal F. S dikali S sama dengan S ditambah S. Untuk bilangan asli yang memenuhi adalah 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2. Di sini 4 sama dengan 4. Ini. Yang memenuhi adalah 2 anak-anak di sini. Pengganti S supaya bernilai benar adalah 2. Jadi himpunan selesaiannya adalah 2. Lanjut ke soal G anak-anak di sini. X dikurang 8 sama dengan negatif 5. Soal G, X dikurang 8 sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5, Ibu pindah ruas menjadi positif 8. Nilai X sama dengan negatif 5 ditambah 8 sama dengan 3. Di sini nilai X-nya sama dengan 3. Mengganti nilai X supaya bernilai benar adalah 3. Jadi himpunan selesaiannya adalah 3. Lanjut ke soal H anak-anak di sini. B adalah bilangan kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 10. Di sini Ibu tuliskan di sini untuk soal H anak-anak. Bilangan kelipatan 3 yang kurang dari kelipatan 2 dan 3 berarti kelipatan persekutuan 2 dan 3. Ini Ibu tulis kelipatan 2 di sini. 2, 4, 6, 8 kurang dari 10 ini anak-anak. 2, 4, 6 dan 8. Selanjutnya kelipatan 3 di sini. 3, 6 dan 9. Ini yang kelipatan 2 dan 3 berarti kelipatan persekutuan 2 dan 3 yaitu 6 di sini. Ini. Nilai yang memenuhi pengganti nilai B supaya bernilai benar adalah 6. Jadi himpunan selesaiannya adalah 6. Lanjut ke soal I anak-anak. R adalah panjang rusuk kubus yang memiliki luas permukaan 6 satuan persegi. Baik, di sini Ibu gambarkan dulu untuk bangun kubusnya. Ini sketsa saja anak-anak. Di sini. Ini. Selanjutnya Ibu bahas di sini untuk soal I. Untuk menentukan luas permukaan kubus, ini luas permukaan kubus ini sama dengan ke-6 sisinya sama luas berbentuk persegi. Berarti kalau di sini R, di sini R, di sini R anak-anak, ini berarti 6 kali R dikali R. Nih, 6 dikali R dikali R atau 6R kuadrat. Ibu balik di sini, 6 dikali R kuadrat di sini sama dengan luas. R kuadrat sama dengan luasnya tadi 6 anak-anak di sini 6 per di sini kali pindah ruas menjadi pembagi 6 per 6 sama dengan 1. R kuadrat sama dengan 1. Jadi R akar kuadrat dari 1 anak-anak sama dengan 1. Ini 1 satuan, ini 1 satuan persegi. Di sini R-nya harus bernilai positif karena yang diminta bilangan asli. Karena kalau rusuk harus bilangan positif anak-anak. Pengganti nilai R supaya bernilai benar adalah 1. Jadi himpunan selesaiannya adalah 1. Lanjut anak-anak ke soal C kita. D adalah bilangan genap yang habis dibagi 3. Ini kelipatan 3. Soal C tadi, ini kelipatan 3 anak-anak. Kelipatan 3 itu
3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Yang diminta adalah bilangan genap. Jadi 6, 12, selanjutnya ditambah 6 lagi anak-anak, kelipatan 6 ini sebenarnya 6, 12, 18, dan seterusnya. Pembahasannya, pengganti nilai D supaya bernilai benar adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya, diganti dengan titik 3. Jadi himpunan selesainya adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.